Tiba-tiba gadis kaget, teriak karena pada saat dia bercermin dia melihat ada Raden Arya di belakangnya. Raden Arya mengatakan sesuatu kepada gadis. Dia bilang, "Berhati-hatilah gadis karena ada jin yang ada di dekatmu." Raden Arya pun mengatakan, "Berlatihlah dengan kujang tersebut agar kamu bisa menolong Galang dan melindungi dirimu dari jin jahat." Pada saat gadis menanyakan bagaimana caranya, tiba-tiba Raden Arya itu hilang. Bibi pun di sini langsung masuk. Dia kaget mendengar teriakannya gadis dari dalam kamar. Di pagi harinya di sini gadis lagi sarapan sama papahnya. Gadis pun di sini basa-basi. Intinya di sini gadis ingin bertanya kepada papahnya tentang kujang tersebut. Dan dia juga mengatakan bahwa dia bertemu lagi yang namanya Raden Arya untuk menyelamatkan Galang. Papahnya mulai berubah raut wajahnya. Di sini dia lagi-lagi bau tidak mempercayai tentang hal-hal mistis tersebut. Tapi pada saat gadis menanyakan kujang ke ayahnya, ayahnya tetap tidak mau mengakui bahwa dia yang menyembunyikan kujang tersebut. Pada saat putra dan mamahnya di sini sarapan, tiba-tiba mamahnya ingin mengantarkan putralahnya. Dan di sini mamahnya lagi-lagi menyinggung tentang gadis dan dia melarang putra untuk bergaul dengan gadis. Putra pun di sini sontak langsung marah dan dia ingin pergi sendiri ke sekolah karena mamanya menghilangkan moodnya pada saat sarapan. Pada saat di sekolah nih, lagi-lagi si mamanya itu bikin ulah gitu. Dia memuji-muji Ella di depannya gadis, tapi dia sama sekali nggak melirik gadis. Dia sama sekali tak menghiraukan dengan gadis. Dia natap gadis tuh kayak dia benci banget dengan gadis. Gadis pun di sini tidak tahu alasannya seperti apa sih mamanya putra tiba-tiba tidak ingin gadis dekat dengan putra lagi. Pada saat di kelas, Zulaikha lagi-lagi mendekati gadis sama Ella. Putra tiba-tiba datang dan mengatakan, "Jauh-jauh lo dari gadis." Di taman sekolah, gadis menceritakan kepada putra bahwa dia didatangi lagi Raden Arya. Dia disuruh oleh Raden Arya untuk menyelamatkan Galang dan berlatih memakai kujang. Dan gadis pun mengatakan kujang tersebut hilang. Gadis pun mencurigai ayahnya yang mengambil kujang tersebut. Putra pun menyarankan kalau pada saat mereka pulang, gadis harus mencarinya lagi di rumahnya dengan teliti. Di tempat kerja papahnya gadis, ada satu pasien yang ingin bertemu dan mengatakan dia keluhannya itu adalah susuk. Tapi papa gadis menolak untuk keluhan tersebut. Dia bilang dia tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis seperti susuk. Nah, papa gadis pun di sini memutuskan untuk memanggil perawat agar si pasien tersebut dironsen dulu wajahnya karena dia nggak percaya kalau wajahnya itu memang ada susuk. Sampainya gadis di rumah, gadis mulai mencari kujang itu. Dia membuka semua laci yang ada di rumahnya untuk mencari kujang tersebut. Gadis pun mulai bingung karena udah mencari kemana-mana dia nggak menemukan kujang tersebut. Perawat pun di sini sudah memberikan hasil ronsen tersebut kepada papahnya gadis. Pak gadis pun mulai meneliti hasil ronsen itu dan betul saja bahwa di wajah pasien tersebut ada beberapa berlian ditanam di wajahnya. Papa gadis pun bertanya kepada pasien tersebut untuk apa melakukan seperti ini. Pasien tersebut mengatakan bahwa dia menanam itu di wajahnya agar terlihat cantik dan kaya. Ternyata pasien tersebut ingin minta tolong kepada papahnya gadis untuk bisa melepas susuk tersebut.